Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan yang diberikan sehingga kita bisa mengadakan acara webinar ini. Karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari pembicara-pembicara kita yang luar biasa hari ini, yang tentunya dilakukan secara virtual, dan semoga kita tetap sehat selalu ya. Baik, pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Hairul Anwar dari Politeknik Jakarta Internasional selaku pembicara satu yang sekaligus moderator pada acara di sore hari ini. Lalu kami ucapkan juga selamat datang kepada yang terhormat Bapak Ferdinand Evan dari PT Hyperjump Technology selaku pembicara dua pada sore hari ini. Serta yang terhormat Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar yang hadir di sore hari yang bahagia ini. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Neka Lati selaku Master of Ceremony pada acara webinar hari ini. Dan dalam 1 jam ke depan kita akan mengikuti rangkaian acara webinar dengan Cybersecurity Policy 1 yang akan membahas tentang bagaimana cara berkarir di industri IT ini. Berikutnya, kami persilahkan kepada moderator, yaitu Bapak Hairul Anwar, untuk menginformasikan rangkaian acara dan juga peraturan yang berlaku selama webinar ini berlangsung. Kepada Bapak Hairul Anwar, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hairul Anwar. Saya selaku moderator dan pembicara pertama dan dibantu oleh teman-teman yang tugas. Yang pertama saya ucapkan selamat datang di webinar yang bertema Cybersecurity Session 1 yang berjudul Berkarir di Industri IT. Berikut ini adalah susunan acara dan tata tertib acara ini. Yang pertama adalah bisa dimunculkan slide-nya. Yang pertama adalah pembukaan acara. Slide yang ya. Bukan acara. Oke, sekali nunggu saya sebutkan saja. Yang pertama adalah pembukaan acara yang disampaikan oleh Mbak Eka. Yang kedua adalah summary topik dan susunan acara dan aturan acara. Yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat adalah berdoa. Yang kelima adalah pembicara pertama diselingi dengan informasi. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah pembicara kedua. Setelah pembicara kedua, itu langsung singkat review. Yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Yang ke-10 adalah daftar hadir. Lalu dilanjutkan oleh informasi. Yang selanjutnya adalah closing. Yang terakhir adalah foto bersama. Itu untuk susunan acaranya. Untuk tata tertib webinar ini, yang pertama teman-teman dipastikan mic-nya itu dimatikan dan videonya juga. Yang kedua, untuk sesi tanya jawab bisa diketik di kolom chat. Yang selanjutnya aja mengisi daftar hadir. Yang terakhir adalah sesi terakhir ya. Nanti adalah videonya di-on-kan, kita foto bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk susunan acara dan tata tertib acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Hairul Anwar atas informasinya yang diberikan. Dan kepada seluruh peserta webinar, harap untuk selalu memperhatikan dan juga melaksanakan aturan-aturan tersebut dengan sesama ya.
Sekarang memasuki agenda berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kepada operator mohon untuk dibantu dalam penayangannya. Selanjutnya, sebelum kita memulai webinar pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa agar diberikan kelancaran dan informasi yang kita dapat senantiasa dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari maupun di masa yang akan datang. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Selanjutnya kita memasuki acara inti, tentunya acara yang sangat penting di dalam webinar ini, dan diantaranya adalah pemaparan materi oleh pembicara sekaligus diskusi dan juga tanya jawab yang dipandu oleh moderator kita. Lalu pemaparan materi ini akan diadakan dalam 2 sesi dari 2 pembicara kita yang sangat luar biasa ini. Dan untuk pertanyaan boleh diajukan melalui kolom chat atau kolom komentar, dan nantinya akan dijawab pada sesi akhir, yaitu sesi tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara inti ini. Kami serahkan kepada moderator yang sekaligus pembicara ke-1 kita, yaitu Bapak Hairul Anwar, selaku Head of IT NGA, dan juga merupakan salah satu dosen di Politeknik Jakarta Internasional. Kepada Bapak Hairul Anwar, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, baiklah. Kita langsung saja masuk ke pembicara pertama ya, yaitu bisa dimunculkan slide. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Selamat datang di acara webinar Cybersecurity for Life Session 1 yang berjudul Berkarir di Industri IT. Ya, perkenalkan nama saya Hairul Anwar. Lanjut. Perkenalkan nama saya Hairul Anwar, tinggal saya di Cipete Selatan, Jakarta Selatan. Saya lulusan Magister Komputer di STMIK RSA Jakarta. Profesi saya adalah dosen di Politeknik Jakarta Internasional yang berfakultas di Keamanan Sistem Informasi, dan juga sebagai
sebagai pegawai juga di salah satu perusahaan PT Smakom Integrated, yaitu sebagai staf IT dan General Affair. Oke. Next. Nah, apa sih IT, jurusan IT itu? Ya, di suatu artikel menjelaskan bahwa IT itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ilmu komputer dan informatika. Ilmu komputer itu adalah studi tentang sistem komputasi dan perangkat komputer, sedangkan informatika itu sendiri menerapkan dan penerapan dan aplikasi akan teknologi komputer. Contohnya seperti ini, tanpa ilmu komputer manusia tak bisa menggunakan handphone dan sosial media karena semua perkembangan teknologi itu saling saling membutuhkan antara ilmu komputer dan informatika dan juga humannya manusia itu sendiri. Next. Next. Nah, apa aja sih jurusan IT itu? Di sini saya akan hanya menjelaskan 4 saja yang populer ya. Yang pertama adalah teknik informatika, yaitu adalah bidang yang menjelaskan bagaimana menggunakan teknologi komputer secara optimal dan bagaimana mengatasi masalah dan mengelola data dengan proses logikanya. Yaitu di sini yang kita dapat adalah biasanya kemampuan berpikir secara sistematis. Yang kedua adalah problem solving, bagaimana cara mengatasi permasalahan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah kemampuan bekerja dengan tim. Karena satu organisasi tidak akan bisa bekerja sendirian. Kita saling membutuhkan orang lain seperti itu. Yang selanjutnya adalah memahami bahasa pemrograman. Pasti seorang teknik informatika setidaknya bisa atau basically menguasai bahasa pemrograman, baik pemrogram bahasa PHP, Python, dan lain-lainnya. Nah, dari sisi situ, seorang teknik informatika memiliki sifat, yaitu kreatif, tekun, teliti, dan detail. Karena kalau tidak detail, maka seorang teknik informatika ini sulit untuk membuat misalnya suatu sistem seperti itu. Nah, selanjutnya ada teknik komputer, adalah bidang yang biasanya ini mempelajari ilmu komputer di bagian hardware, misalnya seperti itu. Dia hanya belajar tentang hardware, bagaimana cara memperbaiki, misalnya seperti itu, atau pokoknya berhubungan dengan hardware. Selanjutnya adalah sistem informasi, adalah dia sama seperti teknik informatika pada umumnya, tapi di sini ditambahkan bisnis dan manajemen. Biasanya karakteristiknya itu memiliki kemampuan seperti melakukan rekayasa dengan komputer, kemampuannya sama seperti teknik informatika, problem solving juga. Kemampuan selanjutnya adalah melakukan analis. Nah, biasanya lulusan sistem informasi ini kebanyakan menjadi seorang sistem analis. Ya, bagaimana cara menganalisa kebutuhan customer itu, misalnya. Dan selanjutnya adalah selalu meneliti. Dia selalu meneliti di mana saja tempat yang dia temui. Misalnya gini, ada suatu masalah di dalam suatu perusahaan. Perusahaan ini memiliki suatu masalah, maka dia meneliti apa yang terjadi di sana, bagaimana cara mengatasinya, lalu outputnya seperti apa. Itu sistem informasi yang lebih jelas di bagian sistem analysis. Nah, selanjutnya itu adalah keamanan cyber security, yaitu bidang ilmu komputer yang di bagian keamanan jaringan, misalnya keamanan komputer itu sendiri. Dia difokuskan untuk melindungi data-data yang bersifat rahasia, seperti itu. Biasanya lulusannya itu penulisan apa? Ya, setelah lulusan itu dia diarahkan untuk kayak digital forensik atau kerjanya sebagai informasi sistem security system seperti itu, dan masih banyak lain. Next. Kenapa sih kita memilih IT? Ada beberapa keunggulan
jika kita memilih jurusan IT. Yang pertama, prospek kerja sangat tinggi dimanapun. Sebuah suatu perusahaan terbesar terkecil pun pasti membutuhkan seorang IT, baik itu IT support atau IT programmer atau itu web developer, itu dia saling butuh, ya kan. Nah, makanya prospek kerja sangat tinggi, dan kita bisa lihat di platform Jobstreet bahwa tidak akan pernah putus tentang lowongan kerja IT ini sendiri. Maka prospek kerja sangat tinggi. Nah, daya saingnya tinggi. Perusahaan ini berlomba-lomba untuk mencari seorang IT yang profesional dan kreatif, inovatif, dan ya biar supaya perusahaannya ini bisa berkembang gitu, bisa mengembangkan suatu perusahaan menggunakan teknologi informasi. Nah, selanjutnya adalah berkembang dan selalu berkembang. Perkembangan teknologi informasi ini selalu berkembang dan tidak akan pernah turun, karena setiap perkembangan ini maka ada saja teknologi baru ataupun program-program baru ataupun aplikasi baru yang bisa digunakan untuk perusahaan itu sendiri, misalnya gitu, dan tidak akan pernah putus untuk misal pekerjaan seorang IT ataupun informasi IT itu sendiri. Nah, baiknya selanjutnya adalah skill berkembang. Pasti setiap ada perkembangan teknologi itu berkembang, secara otomatis bahwa seorang programmer ataupun seorang ahli pasti akan ikut berkembang karena mereka mengikuti zaman perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Jadi otomatis skill itu akan ikut berkembang juga. Ya, next. Nah, di sini saya hanya merangkum 11 top berkarir di industri IT yang sangat populer tentunya. Yang pertama adalah programmer. Lulusan programmer ini biasanya dia membuat suatu aplikasi, ya tugasnya hanya membuat aplikasi misalnya gitu kan. Dia hanya dapat perintah membuat aplikasi ini dari misalnya timnya, misalnya dari project manajernya, gitu, seperti itu. Selanjutnya adalah web developer. Developer ini tugasnya sama seperti programmer, tapi biasanya web developer ini tambahannya adalah menganalisa apakah aplikasi ini sudah sesuai atau tidak dengan kebutuhan. Apakah aplikasi ini sudah user friendly apa tidak? Apakah aplikasi ini sudah memenuhi syarat dan ketentuan atau rule yang sudah berlaku, gitu, seperti itu. Nah, ada lagi berkarir di IT support. Nah, IT support ini kemungkinan banyak diminati oleh kalangan yang sudah lulus, maksudnya gitu ya. Tidak ada satupun perusahaan yang tidak memiliki IT support ini. Sekalipun mereka bilang tidak ada, tapi pasti dia membutuhkan IT. Contohnya, walaupun sekalipun IT-nya itu freelance ya, tapi setidaknya perusahaan itu membutuhkan seorang IT support-nya. Tugasnya biasanya IT support ini adalah merawat, menjaga, seperti menginstal ataupun menginstal software, memasang hardware, network, dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya, database administrator itu bertugasnya mendesain atau merancang merawat suatu database. Gitu. Bagaimana cara membuat topologi perancangan database yang baik dan benar dan rapi, misalnya seperti itu. Bagaimana cara pengenangan topologinya seperti apa, seperti itu. Biasanya dia aplikasi yang digunakan sistem yang digunakan adalah biasanya seperti Oracle, Microsoft SQL misalnya, Microsoft SQL, terus PostgreSQL dan lain-lainnya. Next. Nah, ada lagi tentang network administrator. Sebenarnya hampir sama sih fungsinya seperti database administrator, tapi biasanya network administrator ini bedanya hanya dia biasanya jobnya itu di bagian jaringan. Nah, biasanya perusahaannya itu perusahaan telekomunikasi ataupun internet service provider, di mana dia merawat, merancang, membangun, memelihara seperti
membuat firewall, routing, root, dan lain-lain seperti itu. Nah, ada data science nih. Nah, data science ini data science ini biasa diminati oleh orang yang suka dengan data, terutama anak lulusan matematika. Karena kenapa? Data science ini adalah kumpulan data di mana data ini akan menjadi suatu sistem penunjang keputusan, bukan sistem penunjang keputusan yang akan datang. Contohnya seperti ini. Ada sebuah kasus di platform, misalnya kita pakai platform Twitter gitu kan. Platform Twitter ini dengan ID Shopee misalnya, Shopee, di mana retweetnya itu kan adalah kumpulan data. Misal kumpulan data itu akan ditampung di dalam suatu sistem, misalnya database misalkan. Studi kasusnya seperti ini. Jadi ada sebuah tweet di Twitter, misalnya ada masalah tentang ongkir atau pengiriman atau pembayaran lama, respon lama, dan segala macam itu. Nah, itu data itu akan disatukan. Ketika disatukan, maka akan disortir dan difilter, sehingga setelah itu udah difilter dan disorting, lalu itu akan diolah. Nah, ketika diolah itu akan menjadi satu indeks, misalnya akan menjadikan satu keputusan apakah apa yang dibutuhkan dan apa yang dimau oleh customer. Misalnya ternyata dalam satu trend misalnya gitu, di dalam suatu data itu Shopee ini pengen ongkir gratis, maka terciptalah nanti di tahun depan ataupun bulan besok, misal bulan depan gitu, akan dimunculkan produk atau program namanya ongkir gratis. Itu fungsinya dari data science. Nah, ada lagi tentang engineer hardware. Nah, ini fungsinya itu job desk kerjanya biasanya perbaikan, backup, dan restore device misalnya gitu. Seperti memperbaiki hard disk, membackup hard disk, atau menyervis hard disk. Terus ada memori, motherboard, dan lain-lain. Enggak hanya hard disk dan memori, mungkin hardware lain dia juga belajar seperti itu. Nah, ada lagi sistem analis. Nah, sistem analis ini adalah keturunan dari jurusan sistem informasi, di mana yang saya bilang dari awal bahwa sistem analis ini sebenarnya berfungsi, jobnya itu adalah menganalisa kebutuhan customer. Customer itu butuhnya apa, pengennya gimana, programnya seperti apa, outputnya seperti apa. Ini tugasnya analis. Jika sistem analis ini salah menganalisa kebutuhan customer, maka ke belakangnya akan salah. Maka ini seorang sistem analis harus teliti. Maka dalam awal saya bilang bahwa sistem informasi ini harus teliti banget, meneliti dan teliti. Nah, seperti itu. Jika sudah dapat suatu permasalahan, maka masalah ini user ini pengennya seperti apa. Misalnya dia pengen berbasis web atau berbasis desktop atau berbasis mobile gitu, itu harus ditanyakan. Dan misal bill of quantity-nya apa, bill-nya itu harus jelas, karena sistem analisis ini akan mengacu pada nanti proses pengerjaan gitu. Bagian sistem anggap aja kita langsungin saja bermasalah dengan programmer, karena programmer itu hanya menerima perintah, sistem analis melaporkan bahwa ini kerjanya gitu, seperti ini kerjanya, kamu buat ini gitu. Kalau misalnya sistem analis salah, maka programmer pun ikut salah seperti itu. Next. Nah, ada lagi tentang network arsitek, sama seperti satu bagian seperti network administrator, tapi bedanya kalau arsitek itu, namanya arsitek itu adalah perancangan, membangun juga, tapi merancang. Jadi seorang arsitek ini merancang bagaimana, contoh, membangun, misalnya menaruh suatu wifi di suatu gedung, itu nggak sembarangan. Karena kenapa? Karena device Wi-Fi itu memiliki kapasitas dan kelemahan dan kekurangan. Contohnya seperti ini. Ada suatu Wi-Fi di mana dia tidak tembus tembok. Ada di mana Wi-Fi itu sendiri batas jarak antara device sama device Wi-Fi dengan user itu misal anggap aja 5 meter. Nah, itu tidak sembarangan untuk itu. Maka di sini dibutuhkan arsitek network gitu, seperti itu. Jadi ada alat untuk mengukur jarak. Kalau kita naruh titik di sini, di titik poin A, dengan ukuran misalnya kantor itu ukuran sekian kali sekian, ruang lingkupnya sampai mana?
apakah cukup menaruh satu WiFi atau dua WiFi atau tempatnya di mana gitu biar terjangkau ke seluruh bagian gitu. Nah itu ya tugasnya network dan arsitek. Sama hal juga misalnya database arsitek juga sama. Bagaimana merancang suatu database yang baik dan benar. Seingat saya kalau database itu terbagi menjadi dua, normalisasi dan anormalisasi. Tersusun dan database tidak normal dan tidak tersusun. Nah, ada lagi information security analysis, ya ini menganalisa keamanan sistem informasi. Apakah sistem ini sudah aman apa belum? Gitu. Apakah sistemnya ada kredit apa tidak? Gitu. Apakah ada bug apa tidak? Jika ada bug, maka seorang information security analyst ini berfungsi untuk menganalisa kenapa bisa terjadi seperti ini, gitu. Dan dia men-tracking bagaimana cara mereka bisa masuk ke fitur-fitur kita, misal gitu. Nah, ini fungsinya information security analyst. Nah, selanjutnya ada lagi tentang sistem manager. Nah, sistem manager ini nanti akan dijelaskan oleh yang lebih ahli dalam yang pernah melakukannya seperti itu dengan Bapak Ferdinand ya. Nanti akan lebih jelasnya seperti apa, nanti beliau yang akan menjelaskan seperti itu. Mungkin pemaparan pemaparan pertama saya dari sisi akademis sebagai ilmu pengetahuan saja bahwa IT itu seperti ini, pengertiannya seperti ini dan jenisnya seperti ini, nanti karirnya seperti apa gitu. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kita tanya jawab dan disampaikan oleh Bapak Ferdinand. Dengan Bapak Ferdinand kita persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Khairul Anwar atas materinya. Ini sangat bagus ya Pak, kita jadi dapat pencerahan gitu. Jadi kita lebih paham lagi tentang apa itu IT, lalu apa alasan kita nih, alasan kuat kita untuk memilih si jurusan IT ini. Dan juga kita udah dikasih beberapa pilihan juga ya, karir terbaik di industri IT itu apa-apa saja dan seperti apa. Sudah diberikan gambarannya. Nah, untuk yang memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, boleh langsung diajukan ke kolom komentar ya, atau ke kolom chat. Nanti di akhir sesi akan dijawab oleh Bapak Khairul Anwar. Nah, berikut ini ada informasi tambahan dari pihak marketing Politeknik Jakarta Internasional. Baik, kepada pihak marketing dipersilahkan. Di-unmute. Sorry lupa di-unmute. Terima kasih Eka untuk waktunya. Hai, selamat sore untuk kaum muda yang sudah gabung di acara seminar kali ini. Terima kasih ya. Ini seminar yang sangat bermanfaat untuk teman-teman. Awal mula teman-teman bisa kenal Politeknik Jakarta Internasional. Nah, kalau untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dari pembicara nomor 1 tadi ya, mungkin ada nih dari teman-teman yang, wah saya minat banget nih untuk masuk ke Politeknik Jakarta Internasional dengan program studi keamanan sistem informasi. Teman-teman, ini sebenarnya menarik banget loh program studi ini, apalagi kalau tadi kita dengar ya dari Pak Anwar, jadi program studi ini itu sangat dicari teman-teman untuk lulusannya di semua industri. Kalaupun industri tidak mengakui butuh lulusan dari KSI, tetapi pasti dia sangat membutuhkan. Nah, tunggu apa lagi sih cari program studi yang benar-benar dicari lulusannya. Nah, itu sangat penting teman-teman. Jadi jangan salah sampai pilih program studi yang salah, apalagi yang cuma ikut-ikut teman ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah gabung di seminar ini dan pengen banget join di Politeknik Jakarta Internasional, ya teman-teman bisa dapat potongan khusus sampai jutaan rupiah. Nah, pokoknya caranya gampang banget. Kamu harus ikuti seminar ini sampai selesai. Nanti ada link absen. Kamu harus ngisi ya secara detail dan nama kamu akan terdaftar sebagai calon mahasiswa yang mendapatkan potongan sampai jutaan rupiah. Menarik banget teman-teman. Jangan sampai kehabisan kota.
ya langsung daftarkan diri kamu sekarang juga supaya mendapatkan potongan biaya kuliah khusus itu. Oke, terima kasih sedikit aja dari marketing untuk lebih fokus lagi ke seminar ini. Terima kasih Eka, saya kembalikan ke MC-nya. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali Kak Selvi. Tuh kan infonya tuh benar-benar sangat-sangat bermanfaat ya, dan ternyata kan kita bisa dapat diskon hingga jutaan rupiah. Jangan sampai diabaikan begitu aja. Uang jutaan rupiah itu bukan uang yang kecil loh, dan untuk pendidikan itu juga sangat-sangat berarti kan. Jadi terus ikuti hingga akhir, dan nanti jangan lupa untuk isi link pendaftaran atau link kehadirannya ya. Nah, terima kasih juga kami ucapkan kepada pihak marketing atas informasinya yang telah diberikan. Berikutnya, langsung saja kita mendengarkan pemaparan materi dari pembicara kedua kita, yaitu kepada Bapak Ferdinand Nevan, yang merupakan Development Manager di PT Hyperjump Technology. Kepada Bapak Ferdinand Nevan, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita tunggu slide-nya sampai keluar. Ya, mungkin bisa langsung masuk ke slide kedua aja, Mas. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Ferdinand Nevan. Sekarang saya bekerja di Hyperjump sebagai development manager. Hobi saya free diving, nge-game, biasa, udah tua tetap gamer, coding, walaupun sudah tua tetap coding. Jadi sejak belajar coding pertama kali di kampus sampai sekarang pun masih coding. Walaupun pekerjaannya sebenarnya tidak erat dengan coding, tapi masih doyan coding. Apa yang saya lakukan di Hyperjump? Saya bisa bilang 90% pekerjaan saya itu sebagai CTO. CTO, bukan CTO di Hyperjump, tapi CTO di perusahaan-perusahaan klien saya. Jadi di perusahaan kami itu menyediakan salah satu service namanya CTO as Service. CTO as Service nanti, apa sih CTO itu? CTO itu nanti dijelaskan dalam slide-slide berikutnya. Saya bekerja sebagai CTO, bekerja dapat gajinya dari Hyperjump, tapi yang mendapatkan benefit dari saya punya skill sebagai CTO itu salah satu kliennya ada banyak. Itu ada IDN Media, ada Aruna, Prakerja, Bali United. Jadi dan banyak lagi. Jadi dalam perusahaan kami itu ada total sekarang 16 orang, semuanya CTO. Jadi semua disebar ke perusahaan-perusahaan yang memerlukan leadership di bidang IT. Itu bagi yang ingin kirim email, salam-salam, bisa tadi ada kontaknya. Oke. Kalau misalnya kita ngomong berkarir ya, sekarang berkarir di dunia IT. Jadi pertama kali kalian adik-adik ini kalau misalnya mau berkarir di bidang IT, pertama kuliah dulu kan, dapat ilmu dulu. Jadi nanti kalau misalnya kuliah di kampus nih, di Politeknik Jakarta Internasional, itu kalian akan dapat bisa dibilang 30-40% lah dari skill utama yang diperlukan untuk kalian mulai berkarir di bidang IT. Nanti skill berikutnya adalah pengembangan dari apa yang kalian dapat waktu belajar, waktu kuliah di dunia pekerjaan. Nanti di dunia pekerjaan kalian akan dihadapkan dengan masalah-masalah real yang dihadapi oleh perusahaan, yang dihadapi oleh perorangan. Jadi saatnya kita mengimplementasikan apa yang kita dapatkan semasa kuliah itu. Nah, di dunia pekerjaan baru kita lihat masalah sesungguhnya seperti apa. Baru dari situ kita bisa banyak belajar lebih banyak lagi. Jadi yang kita pelajari itu istilahnya kalau misalnya kita ikut pendidikan dasar kan baru belajar matematika kan baru tambah kurang bagi kali kan gitu. Nah nanti kalau sudah di dunia pekerjaan nanti ada perhitungan macam-macam lah di dunia hidup kita kan ada perhitungan keuangan, perhitungan ini, perhitungan itu. Dan lain sebagainya, tapi semua berdasarkan tambah kurang bagi kalian yang kita dapat di pendidikan. Nah, sama nanti juga gitu. Waktu kita belajar nanti di kampus, kalau kalian ikut program studinya Politeknik Jakarta Internasional, nanti akan banyak belajar dari sudut pandang programming, dari sudut pandang manajemen, teknik komputernya, security-nya. Nanti begitu masuk ke dunia pekerjaan, kalian akan dapat memanfaatkan ilmu yang kalian dapat sewaktu kuliah
sebagai fondasi ya, sebagai fondasi mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan. Nah, sekarang kita ngomong berkarir, kita ngomong tentang berkarir nih. Kalau saya pribadi, berkarir yang terbaik adalah kalian menjadi entrepreneur. Tidak masuk perusahaan mana-mana, kalian bikin perusahaan. Kalian berkreatif, bikin sesuatu yang mana sesuatunya ini dipakai sama klien-klien kalian. Bikin macam-macam, bikin aplikasi buat, contohnya ya, aplikasi yang ide-ide orang itu, contohnya kalian bikin aplikasi untuk mendeteksi hujan, aplikasi yang untuk menghitung pendapatan gaji. Nah, nanti aplikasinya ini bisa membantu si penggunanya, contohnya ya, membantu si penggunanya untuk menghitung saya gajinya berapa, saya pengeluarannya berapa dalam tiap bulan. Kemudian aplikasinya memberikan saran sebaiknya berapa persen yang harus dialokasikan, ditabung untuk pendidikan, ditabung untuk kesehatan, untuk masuk rumah sakit, untuk emergency. Bikin aplikasi apa aja. Ini saya hanya kasih contoh. Nah, kemudian aplikasinya kalian jual. Nah, jadi entrepreneur lah. Kalian bikin perusahaan sendiri, jadi bos sendiri, kalian usaha sendiri, syukur-syukur sukses besar, yang akhirnya ya kalian bisa meng-hire orang lain gitu. Jadi entrepreneur. Pakai ilmu IT. Gimana kemungkinannya? Besar sekali potensinya gitu. Kalau kita lihat ya, seperti orang punya ide, saya nggak tahu ya, kalian coba bereksperimen, beride. Gimana kalau misalnya contohnya kayak Gojek gitu. Itu hanya ide dari seseorang, dia bikin aplikasi sederhana, yaitu aplikasi yang dipakai sama tukang ojek untuk pesan ojek gitu. Jadi orang pakai aplikasi dimanapun, dia tinggal, saya mau naik ojek nih, susah nih nyari ojek gitu. Dia tinggal buka aplikasi, pesan, ntar ada ojek datang. Aplikasinya sederhana, tapi begitu karena dia brilian dan aplikasinya di banyak orang banyak pakai, akhirnya booming besar. Jadi ide-ide sederhana lah, banyak gitu. Cari pembantu, bikin aplikasi untuk lowongan pembantu gitu. Nah, jadi pakai ilmu yang kalian dapat di kuliah itu, bikin program, bikin aplikasi, dianalisa usernya, kira-kira usernya perlu apa nih? Orang banyak perlu pembantu, bisa kita bikinin nih kayak pembantu panggilan, istilahnya Gojek gitu. Kan Gojek kan ada Gojek yang bisa dipanggil-panggil. Nah, itu kita bisa punya ide itu tidak terbatas. Jadi potensinya tidak terbatas. Jadi sebaiknya, pertama saya sarankan, sebaiknya ini yang orang Indonesia sangat sedikit sekali adalah menjadi entrepreneur. Kebanyakan orang belajar kuliah buat jadi pegawai. Kenapa jadi pegawai? Mendingan orang banyak kuliah, apalagi kuliah IT, potensinya besar untuk bisa bikin usaha sendiri. Gitu. Oke, lanjut slide berikutnya. Oke, nah sekarang bagi kalian yang kuliah atau cari ilmu untuk bekerja di perusahaan, jadi pegawai. Jadi kira-kira perusahaan, saya nggak bilang perusahaan IT ya, perusahaan sekarang itu kalau mencari orang itu apa sih kriterianya, gitu kan? Saya di klien-klien saya sebagai CTO itu sering sekali hiring, apa istilahnya, mencari pegawai. Jadi saya tahu banget apa yang saya mau. Jadi pertama, orang yang saya mau hire, orang yang saya mau angkat jadi pegawai, waktu kita hiring, istilahnya prosesnya hiring, itu pasti orang yang tahu tentang apa yang mau dikerjakan kan gitu. Pengetahuannya itu penting. Contoh, saya adalah misalnya perusahaan di bidang jasa jual beli baju, jualan baju. Saya beli dari pabrik baju, kemudian saya stok, kemudian baju saya jual di Tokopedia misalnya. Itu perusahaan saya. Jadi pengetahuan yang saya perlu orang-orang IT yang bisa bantu saya untuk bisa mempermudah pekerjaan saya menyetok baju atau mengorder baju, kemudian bajunya itu harus saya bisa jual. Bukan hanya tukang, ini kasusnya saya kasih contoh aja ya. Jual beli baju, tukang obat, manufaktur, bikin sepatu, restoran, apa aja jenis usahanya. Semua
sendi-sendi kehidupan manusia itu sudah tidak ada yang tidak terjamah IT. Jadi apapun perusahaan yang kalian pikirkan, nanti mau usaha apa, mau jualan jadi petani, jadi apapun, nanti Anda perlu IT. Nah sekarang kalau misalnya kalian mau kalau saya sebagai pemilik perusahaan dan saya mau sewa orang IT, saya akan cari orang yang punya pengetahuan IT dong, gitu. Misalnya dia orangnya harus bisa coding, dia harus bisa bikin program untuk membantu saya. Program apa yang saya mau perlukan? Program cara stok baju. Karena saya punya gudang. Gudangnya ada banyak ruangan-ruangan. Ruangan ini untuk baju adat, ini untuk baju sekolah, ini untuk baju apa, ini baju apa. Nah itu baju kan kalau misalnya udah di stok, kadang-kadang nggak tahu tuh hilang entah di mana. Bukan hilang ya, ada di rak sebelah mana saya nggak tahu gitu. Saya belinya kapan itu untuk saya jual lagi, tapi dia ketaruh di rak sebelah mana gitu. Itu sistem inventory jadinya. Jadi orangnya harus mengerti gimana cara coding, bikin aplikasi di mana ntar usernya saya sebagai user, sebagai pemilik perusahaan, saya bisa lihat semua stok barang saya, semua stok baju-baju saya. Kalau saya bilang baju yang saya beli 2 tahun yang lalu dari si Badu itu di mana sekarang barangnya? Itu kira-kira masih berapa stoknya, sisa berapa barangnya gitu. Nah itu aplikasi itu harus dibangun. Nah, siapa yang bisa bangun aplikasinya? Orangnya jelas orang yang mengerti atau orang yang punya pengetahuan untuk membuat aplikasi. Kan gitu. Jadi, saya cari orang yang mengerti, punya pengetahuan untuk membangun aplikasi. Jadi itu yang nomor 1 tuh, pengetahuan. Kedua, saya akan cari orang yang punya portfolio. Nah, ini sangat penting. Kalian sekolah tinggi-tinggi, tapi kalau tidak bisa punya portfolio, orang tanya, buktinya apa? Gitu. Oh, saya misalnya nih cari kerja, saya masuk ke perusahaannya Pak Ferdinand, jualan baju. Pak, saya bisa bikinin aplikasinya, bagus aplikasi saya bisa. Itu kan hanya ngomong ya, hanya jualan ya, gitu. Tapi harus bisa buktikan. Nah, ntar sama si orang yang rekrut, si interviewernya bilang gini, buktinya apa kamu bisa bikin aplikasi? Nah, gitu. Oh, buktinya ini Pak, Bapak buka http www bla 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 bla, itu saya yang buat. Jadi itu disebut dengan portfolio, gitu. Saya ngerti nih cara bikin sistem jaringan, begini. Buktinya mana? Gitu. Oh ini ada surat waktu saya pernah bekerja di kampus saya bangun jaringan kampus. Ini buktinya. Gitu. Saya pernah ada pengalaman di perusahaan ini di situ. Jadi ada buktinya. Gitu. Nah untuk bisa mendapatkan portfolio ini perlu pengalaman. Gitu. Nah, ini saya tulis di sini ada high end job. High end job itu adalah suatu posisi pekerjaan yang gajinya gede. Gaji gede kenapa? Karena perlu tanggung jawab gede. Perlu tanggung jawab gede, maka orang yang mau sewa, nih saya mau sewa orang nih, tanggung jawabnya besar. Karena tanggung jawabnya besar, dia harus bisa membuktikan bahwa dia memang mampu. Makanya perlu portfolio. Begitu. Nah, itu untuk bisa bikin portfolio itu perlu pengalaman. Biasanya orang sudah bekerja di suatu perusahaan, ya, atau mungkin dia pernah buat sesuatu. Jadi portfolio itu tidak harus, nih saya kasih tips nanti ya. Portfolio itu tidak harus kita bekerja. Portfolio itu asal kita menghasilkan sesuatu, bikin sesuatu, itu bisa jadi portfolio. Mau jadi sesuatu itu dipakai sama perusahaan lain, atau tidak dipakai perusahaan lain itu tidak masalah. Yang penting portfolio itu adalah suatu karya sendiri. Istilahnya kalau pelukis, waktu saya lagi nggak kerja pun, waktu saya melukis bagus-bagus, itu bisa jadi bukti bahwa saya bisa, itu jadi portfolio saya. Nanti bisa saya tunjukkan pada saat saya mau melamar pekerjaan. Oke, jadi pengalaman juga, saya sudah pernah bekerja, mungkin di mana-mana orang pasti ngomongnya pengalaman ya. Mencari kerja pasti pengalaman. Pengalaman 1 tahun, pengalaman 2 tahun, pengalaman 10 tahun, semakin tinggi pengalaman ya semakin jago, semakin hebat karena sudah terbukti dia di dunia pekerjaan itu dia mampu. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan. Ya. Ini dari sudut pandang profesional ya. Jadi kita perlu pengetahuan, perlu portfolio, perlu pengalaman, tunjukkanlah pengalaman bahwa kamu memang pernah mengerjakan hal yang kamu mau lamar ini. Kemudian pendidikan gitu. Saya juga resikonya semakin tinggi kan kalau kita mau sewa seseorang yang pendidikannya cuma lulusan SD gitu. Oh, dia canggih, hebat, tapi dia lulusan SD gitu. Nah,
Tapi kalau misalnya memang dia menunjukkan bahwa saya bisa bikin aplikasi, ini aplikasinya saya buka nih HP saya. Ini aplikasi saya yang buat nih Pak, gitu. Ini cara buatnya begini, dia bisa jelaskan. Ini adalah portfolio saya, pengalaman saya ya bikin aplikasi ini, gitu. Kamu lulusan apa? Lulusan SD. Orangnya nggak dapat pendidikan cukup, tapi dia bisa buat. Nah, kan jadi kan perusahaan lebih yakin orang yang bisa buat daripada orang yang pendidikannya tinggi tapi nggak bisa buat atau belum pernah buat, gitu. Jadi bukan berarti kalian nanti kursus kuliah di kampus nanti itu nggak ada gunanya. Itu sangat berguna gitu loh untuk itu istilahnya masa-masa awal membangun karir. Itu pendidikan nomor 1. Kenapa saya sebut di situ low end job? Biasanya begini perusahaan, ini saya cerita ya. Perusahaan itu kalau misalnya dia cari pemimpin yang mana judulnya high end job, yang mana gajinya gede-gede itu, pemimpin mereka perlu bukti dulu. Pendidikan ntar dulu. Kamu buktiin kalau kamu bisa kerjain. Gitu. Tapi kalau misalnya ada perusahaan mencari kasir jumlahnya 100 orang, yang lamar 30.000 orang. Nggak mungkin kan, kita harus lihat buktinya satu-satu. 30.000 orang datang, kita lihat buktinya apa, itu bisa doer bibirnya nanyain doang bahwa ini kamu bisa apa, bisa setiap 30.000 orang ditanya, portfolionya jadi nggak penting gitu. Lebih penting pendidikannya kan gitu. Kamu lulusan apa? SD lewat. Apa? SMP lewat gitu. Apa? Politeknik Jakarta Internasional. Kita lanjut tahap kedua interview gitu. Jadi nggak perlu menjaring orang dengan low end job itu lebih mudah kalau dengan pendidikan. Karena dengan pendidikan kita bilang S1 otomatis semua yang lain-lain itu udah entar dulu bagi recruiter. Gitu. Jadi apa yang dilihat sama perusahaan ya ini empat benda ini ya. Pengetahuan, portfolio, pengalaman, pendidikan. Jadi sarannya kalau misalnya kalian mencari pekerjaan untuk awal-awal lah, untuk pertama-tama aja gitu. Kalian akan lebih menonjol kalau pendidikannya tinggi. Nanti setelah kalian bekerja, nah kan kita mulai menambah pengalaman dan menambah portfolio, baru nanti bisa terbuka lah opportunity untuk mendapatkan high end jobnya. Bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah kalian masuk dalam suatu pekerjaan, otomatis kalian nggak mau di situ-situ aja kan. Bekerja begitu pertama diterima sebagai asisten programmer atau mungkin junior programmer. Ini dari Politeknik Jakarta Internasional, perusahaan diyakinkan bahwa wah kamu bisa coding, bisa bikin program. Nah, yaudah kamu jadi junior programmer dulu ya. Gitu. Mulailah bantu coding-coding, nambah-nambah coding, bikin-bikin modul di aplikasi gitu. Nah, setelah 20 tahun kalian nggak mau di situ-situ aja kan? Maunya pasti berkembang karirnya, nambah gaji pastinya gitu kan, nambah posisi, nambah tanggung jawab, iyalah gitu. Jadi bagaimana bisa berkembang karirnya? Pertama itu disiplin dan keahlian kamu itu harus ada. Disiplin. Kalau misalnya bikin segala sesuatu harus disiplin. Ya, ini nggak hanya ngomong dunia IT aja, hampir semua dunia pekerjaan pasti ngomongnya kamu harus disiplin. Kalau kamu disiplin, maka prestasi akan datang, gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin aplikasi, nanti kalian akan ngerasain sendiri. Diajarin nanti di dunia di kampus. Bikin aplikasi itu nggak hanya bikin aplikasi, gitu. Bikin mie goreng itu nggak hanya bikin mie goreng, karena mie goreng itu ada yang rasanya enak, ada yang rasanya enak banget, ada yang bukan main enaknya gitu. Sama nanti kalian juga di kampus diajarkan bikin program sebagai orang IT, programmer, bisa bikin aplikasi bagus, bisa bikin aplikasi biasa aja, atau bisa bikin aplikasi yang sangat tinggi kualitasnya. Nah, berarti kan tergantung kalian disiplinnya seperti apa. Kalau kalian orang berpegang teguh, aplikasi yang saya buat harus bagus, harus sempurna, harus sesuai dengan keinginan dari perusahaan, harus sesuai dengan keinginan dari kliennya. Saya disiplin, harus berpegang teguh dengan kualitas. Nah, dibantu dengan keahlian kalian, akhirnya menjadikan apa yang kalian buat itu jadi bagus gitu. Dan membuat perusahaan itu menghargai kalian. Jadi prestasi
gitu kan, ada kemajuannya gitu loh. Hebat nih si siapa nih Pak Badu nih, bikin aplikasinya bagus, bugnya sedikit, errornya sedikit, orang pakai seneng, teman-teman mereka tuh pada ngomong ini aplikasinya bagus, mereka pada download lagi gitu. Oh ini karena Pak Badu nih cakep bikin aplikasi. Akhirnya jadi prestasi dan jadi kemajuan gitu. Semakin kita berprestasi, otomatis bagi perusahaan kita semakin penting. Iya kan? Nggak mungkin lah kalau misalnya udah bikin produk bagus, perusahaan dapat untung gede, masa mau di situ-situ aja? Enggak dong gitu. Tapi bisa dibuktikan dulu bahwa kita memang berprestasi gitu. Jadi ada kemajuannya. Nah, di dalam dunia pekerjaan itu seperti nggak hanya di dunia IT, di dunia apapun itu pasti ada yang mempengaruhi prestasi kita atau kemajuan kita. Bisa jadi cepat kenceng, bisa jadi pelan-pelan, slow-slow aja, atau malah justru mundur. Nah, jadi dipengaruhi oleh biasanya kultur dan sosial. Jadi dipengaruhi oleh teman kerjanya, bagaimana cara bos ke anak buahnya memberi penilaian, bagaimana bosnya memberikan informasi kepada anak buahnya untuk bisa membuat produknya. Kalau bosnya aja sendiri mau bikin aplikasi aja nggak ngerti mau bikin apa, masa kita mau bikin aplikasi sesuai mau dia gitu. Mungkin orangnya nggak pintar ngomong bosnya, tapi idenya banyak, tapi cara ngomongnya nggak ribet-ribet gitu loh. Nah jadi kultur dan sosial ini sangat berpengaruh dalam kemajuan. Jadi tidak hanya skill, tidak hanya keahlian, tapi nanti kalian akan merasakan di dunia pekerjaan itu kultur dan sosial. Nah, bagaimana caranya biar kultur dan sosialnya juga bagus? Jadi skillnya ada, disiplinnya bagus, berprestasi, disukai bos, dan disukai juga anak buah, disukai sama teman kerja. Nah, berarti kita harus memperkuat juga soft skill. Soft skill itu seperti apa? Soft skill itu contohnya begini. Nanti kalian kalau misalnya nulis di CV ya, CV itu biasanya ditambahin tuh soft skillnya. Rajin gitu, kemudian suka belajar, senang dengan belajar hal yang baru gitu, pandai bergaul, pandai berkomunikasi gitu. Jadi itu soft skill. Nah dengan adanya soft skill ini kita akan bikin dunia pekerjaan atau lingkungan pekerjaan jadi enak, orang jadi senang sama kita, kultur dan sosialnya jadi lebih bagus, yang akhirnya justru bikin semua orang setuju, ya bagus kalau misalnya dia jadi bos saya gitu. Kenapa? Prestasinya bagus, kemajuannya bagus, dan enak diajak ngomong gitu. Jadi 4 item ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan karir. Bisa dilanjut lagi slide berikutnya. Kita agak cepat aja soalnya waktu saya nggak banyak. Jadi gini, opportunity. Oh ya udah ini lanjut sini. Nah ini teman-teman, kalau punya HP, ini saya kasih waktu kira-kira setengah menit ya. Keluarin HP, di scan yang ada di layar kalian. Di scan sekarang. Cepat-cepat ambil HP, buka kameranya, di scan. Kemudian dibuka aplikasinya, linknya. Cepat. Ini motivasi ya. Dibuka. Mungkin kita bisa masuk ke slide berikutnya. Bagi yang terlambat nanti bisa minta ke koordinator webinarnya untuk minta tunjukin lagi. Jadi di dalam situ, di dalam linknya itu adalah suatu hasil survei yang dibuat oleh Kelly Service. Nah, si Kelly Service ini dia kerjanya melakukan survei ke ribuan orang untuk tahu kamu kerjanya apa, sudah berapa lama kamu bekerja, dan gaji kamu berapa. Nah, ini saya cuma kasih ya sedikit saja di permukaan. Ini yang cukup banyak pekerjaan-pekerjaan atau posisi-posisi di perusahaan-perusahaan. Jadi ada IT support, ada full stack developer, junior backend developer, front end developer, web developer. Ini semua bisa kalian lihat di layar. Nah, experience itu adalah jumlah tahun kalian bekerja di posisi itu. Misalnya IT support 2-3 tahun, ini dalam tahun ya. Saya sudah bekerja sebagai IT support 2-3 tahun, gaji saya ya 6 juta, 7 juta gitu. Ada dari hasil survei plafon tertingginya itu 8.
Bukan berarti hanya 8 ya. Bisa aja ada yang sampai 16 juta ada support. Tapi itu kecil sekali. Jadi mungkin dari 1.000 orang yang disurvei mungkin cuma 1-2 orang yang di atas 8 gitu. 3,5 juta itu minimal. Jadi begitu mulai bekerja sudah masuk umur bekerja ke 2 tahun, dia berhak lah istilahnya untuk bisa dapat gaji minimal 3,5 juta, 3,5 juta. Nah, ini bisa kita lihat semua ya, bisa dibanding-banding. Ya, full stack developer, pengalaman pekerjaan 2-5 tahun, gajinya 3-13 juta. Kan gede banget ya, 3-13 juta. Tapi kalau kalian gigih bekerja, prestasinya bagus, portfolionya bagus, masuk sebagai full stack developer, orang nggak ragu bilang, ya udah gaji kamu pertama 13 juta. Lumayan kan gitu, 13 juta. Wow gitu. Jadi kalau sudah bekerja sampai 5 tahun, wah gaji saya masih 3 juta aja. Waduh, sakit kan, berarti kita kurang berprestasi gitu. Kurang portfolionya kurang bisa ditambah dan lain sebagainya. Jadi ada full stack developer, junior backend developer, front end. Nah, ini bisa dilihat ya. Kira-kira mau dapat gaji yang paling gede ya? Wah, masa nggak mau gaji yang gede? Nah, itu yang paling kanan bawah itu ya. Ada seorang CIO, Chief Information Officer. Chief Information Officer itu gajinya itu, tapi syaratnya ya sudah 10 tahun minimal. Jadi bapaknya biasanya udah bapak-bapak, udah rada mulai keluar uban sedikit, sudah sangat senior ya. Jadi dia karena sudah pernah memimpin perusahaan, sebelum mungkin portfolionya juga saya pernah memimpin perusahaan ini gitu. Saya pernah bekerja di perusahaan ini sampai perusahaan ini keuntungannya 500 juta per 5 bulan. Itu dia punya portfolio. Nah, biasanya orang-orang udah seperti CIO ini gajinya ya antara 64 juta sampai 125 juta. Itu di Indonesia ya. Kalau misalnya ngomong di luar negeri ini bisa 3 kali 4 kali lipatnya. Jadi kalian lihat potensi karirnya menarik nggak nih? Bukan berarti jadi gini, nanti saya tunjukin bagaimana biasanya jenjang karirnya seperti apa. Apakah saya nanti bisa jadi seorang CIO? Bisa gitu. Semua orang bisa menjadi CIO, tapi ya bersaing lah gitu. Perusahaan 500 orang, CIO-nya cuma 1 loh. Berarti semua orang yang 500 di bawah ini akan berusaha naik pangkat sampai akhirnya jadi CIO. Jadi dari 500 orang bersaing menjadi 1 istilahnya juaranya. Jadi nggak semua orang bisa jadi CIO gitu. Tapi begitu Anda berhasil jadi seorang CIO, bisa gajinya sampai 125 juta gitu. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi ini jalur jenjang karirnya ya, jenjang karirnya. Nih, kalian bisa pilih path-nya. Ini jenjang karir ini hanya sebagai gambaran saja. Bisa terjadi hal yang sangat radikal yang terjadi. Misalnya saya jadi front-end developer, ujung-ujungnya saya malah jadi analis. Nggak ada hubungannya, bukan nggak ada hubungannya, sedikit agak melenceng lah gitu. Pengalaman kerja saya punya teman itu dia lulusan kelautan IPB Bandung, Institut Pertanian Bogor, jurusan kelautan. Tapi dia sekarang jadi CTO, ngurusin perusahaan di Malaysia untuk sebagai Chief Technology Officer. Jadi melenceng banget gitu. Lulusannya apa, tapi dia bekerja sebagai apa, dalam perkembangan karirnya dia jadi apa, beda, jauh sekali. Sama juga nanti, kalau kalian tidak disiplin dengan ilmu yang kalian dapat, kuliah dimanapun juga, kalau misalnya ternyata tidak tertarik dengan kuliahnya, ujung-ujungnya bekerjanya nggak ada hubungannya sama IT, bisa juga kayak begitu. Jadi sama juga di dalam IT, walaupun kalian nanti berkarir di dunia IT sepanjang masa, tapi kalau di tengah jalan interestnya kalian berubah, maka ya jenjang karir ini jadi bisa belok-belok kemana-mana. Jadi umumnya seperti ini jenjang karir umumnya seperti ini. Biasanya kita mulai sebagai junior kan. Orang masuk belum ada pengalaman. Misalnya saya seorang developer, saya suka bikin program, saya tertarik dengan IT, mengerti programming, maka saya akan di-hire ke suatu perusahaan. Oh, ini perusahaan lihat kamu lulusan S1 tapi belum pernah pengalaman. Kamu jadi junior dulu ya. Jadi junior, nanti kalian bisa lihat di tabel yang tadi tuh, di slide yang sebelum yang saya lihat itu kira-kira berapa range gajinya. Nah, itu
Di link yang tadi ada QR code itu ada link dari Kelly Service, itu semua posisi yang pernah disurvei sama mereka. Kalian bisa lihat kira-kira gaji saya kalau misalnya pertama masuk kerja kira-kira gajinya berapa ya, itu hanya guidance saja. Oke, front end developer front end atau back end developer junior ya. Front end itu orang yang bikin aplikasi yang langsung berhadapan dengan usernya. Jadi tampilan, kalau misalnya kalian buka aplikasi-aplikasi yang langsung dipakai sama kalian langsung seperti Chrome, kalian bikin aplikasi seperti buka-buka website ya, apa yang kalian lihat di layar itu bisa dikerjakan sama front end developer yang bikin tampilan ke usernya, front end yang menghadap di depan yang langsung bertemu dengan user. Kemudian ada junior back end developer. Nah, ini ada front end developer, ada back end developer, ada full stack, ada data analis. Nah, ini biasanya setelah kalian bekerja, nah ini kelihatan jenjang karirnya. Yang tadinya junior front end developer jadi senior front end developer, junior back end developer jadi senior back end developer. Nah, setiap kalian naik jenjang, biasanya naik gaji gitu. Atau mungkin sudah 4 tahun nggak ini kok saya kerja giat, prestasi saya banyak, tapi kok apresiasi dari perusahaan nggak ada ya, saya nggak naik gaji ya. Biasanya pindah perusahaan, setelah pindah perusahaan dengan menunjukkan portfolio di perusahaan pertama, kalian akan naik jenjang. Bukan berarti kalian harus loncat-loncat ya, bukan menjadi kelinci pekerjaan, bukan. Bentar-bentar pindah perusahaan, bentar-bentar pindah perusahaan. Itu justru tidak disiplin gitu loh. Hanya jika kalian tidak mendapatkan apresiasi yang baik dari perusahaan, baru kalian mulai berpikir untuk mungkin pindah ke perusahaan yang lebih menghormati jerih payah kalian. Jadi kelihatan di situ ya, setelah kalau perusahaannya bagus, mengapresiasi dalam 2 tahun 3 tahun kalian akan jadi senior gitu. Setelah 5 tahun 6 tahun kemudian kalian akan naik jadi lead, jadi pemimpin ya. Jadi ada seorang dengan jabatan lead engineer. Dia punya anak buah, beberapa senior front end, beberapa senior back end, dia punya beberapa senior QA dan lain sebagainya. Dia memimpin satu tim gitu. Nah, kalau misalnya dia terus berprestasi, dia akan menaik jadi VP. VP itu vice president ya singkatannya, vice president dari engineering. Atau mungkin dia jadi arsitek. Nah, ini software arsitek, ada enterprise arsitek, ada software arsitek. Nah, itu ada banyak lah istilah-istilah arsitek, tapi jalurnya mirip-mirip lah gitu. Terus berhasil, akhirnya ditunjuk oleh pemimpin perusahaan untuk menjadi seorang CTO. Biasanya jenjang karirnya seperti ini. Kalau untuk yang engineering. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Kita mulai cepat aja nih, saya udah mulai telat. Nah, ini saya pribadi. Saya mulai dari junior backend developer. Kemudian saya naik jadi senior backend developer. Saya jadi lead. Kemudian jadi VP engineering. Kemudian jadi arsitek. Setelah sekarang saya 20 tahun berkarir, saya sekarang jadi CTO. Tapi CTO sewaan. CTO di banyak perusahaan. Lanjut. Nah, ini seperti tadi dijelaskan ada yang analis kan. Analis itu sistem analis, bisnis analis. Kalian misalnya tertarik dengan bagaimana cara kerja suatu toko, bagaimana cara kerja suatu apotek, bagaimana cara proses pembelian, proses penyimpanan barang, inventory. Nah, jadi proses ini kalian harus analisa barangnya masuk kapan, di stok dulu ditaruh di mana, kemudian ini harus dilihat kadaluarsanya, kapan dia dibalikan dibalikan lagi ke direktur ya istilahnya ke pabriknya, ini gimana datanya apa yang harus disimpan, data apa yang harus diolah gitu. Kapan harganya naik, naik. Kalau itu tidak begitu erat dengan IT tapi erat dengan industrinya. Nah, kalian kalau sudah paham, maka kalian akan masuk sebagai analis. Nah, kemudian sebagai analis, kalian setelah 3 sampai 6 tahun akan menjadi product owner. Orang yang dipercaya untuk membuat suatu produk IT yang khusus mengenai keahlian yang kalian kuasai. Yang seperti itu tadi ya, tentang masalah inventory dan jadi setiap apapun yang kalian kuasai di industrinya itu bisa ada posisinya sebagai product owner. Nah, kemudian setelah 6 tahun sampai 10 tahun, kalian menjadi expert di bidang itu. Orang yang ahli di bidang inventory, orang yang ahli di bidang obat-obatan, orang yang ahli di bidang restoran. Ini nggak banyak orang yang begini. Tapi dia IT, dia bikin aplikasi, dia ngasih tahu programmer-programmer untuk bikinnya begini loh,
ini kalau kalian mau nyimpen data restoran, ini datanya yang harus kalian simpan. Kalau misalnya restoran yang mau buka pagi-pagi, ini loh data yang harus kalian proses. Kalau restoran yang mau hitung keuntungan, ini data yang harus kalian. Jadi hanya orang-orang yang mengerti tentang restoran, nggak mungkin semua IT bisa ngerti. Gitu. Nah akhirnya setelah menjadi subject matter expert, SME singkatannya dari subject matter expert, kalian mulai menjadi project manager. Project manager naik lah istilahnya, lebih tinggi lagi. Karena satu project manager itu ada IT-nya, ada ahlinya, ada pabrikannya, ada suppliernya. Nah, kalian harus manage bagaimana suatu project itu lancar dan semuanya harus difikirkan. Makanya orangnya lebih senior lagi, project manager. Sudah berhasil melaksanakan banyak proyek, kalian akan naik lagi sebagai seorang CIO. Nah, CIO ini tadi yang gajinya gede itu kan. Nah, atau mungkin kalian sebagai SME bisa lebih teknikal, pindah ke technical areanya. Jadi bisa VP Engineering atau arsitek. Nah, itu ntar ujung-ujungnya jadi CTO. Ini slide berikutnya. Bisa lihat slide berikutnya? Atau saya putus ya? Oh iya. Nah ini kalau kalian orang seni, suka mendesain tampilan-tampilannya yang cakep-cakep, ini biar posisi kalau kalian buka website biar enak dilihat dan lain sebagainya. Nah itu biasanya sebagai UI UX designer. UI UX designer itu karena dia sifatnya lebih art, lebih seni, itu nilainya sangat tinggi. Selama 15 tahun, saya tulisnya 0 sampai 15 tahun ya. Selama 15 tahun karir kalian itu kerjanya ya menggambar, menyempurnakan tampilan, keindahan. Semakin cakep, semakin tinggi kalian punya portfolio, semakin mahal gaji kalian. Gitu. Kalau sudah di atas 15 tahun biasanya UI UX designer itu bikin perusahaan sendiri, gitu. Dibayar sama perusahaan-perusahaan dimanapun untuk mendesain mereka punya tampilan. Gitu. Ini nggak semua orang ya, walaupun orang jago matematik jadi programmer, belum tentu dia bisa bikin tampilan yang bagus. Gitu. Mungkin lanjut. Nah ini tadi saya bilang ya, ini ada industrial know-how. Nah, tadi yang saya ceritakan kan, ada restoran, ada pergudangan, ini ada banyak sekali nih, semuanya pasti ada IT-nya. Makanya tadi yang dijelaskan sama pembicara pertama, orang IT pasti ada kerjaan. Apalagi orang IT yang bagus. Nah ini macam-macam di industri hukum, media dan berita, hiburan, turisme, militer, manajemen, keamanan, restoran, e-commerce, marketing, apapun industrinya pasti ada IT-nya, gitu. Dan belum tentu IT yang biasa membuat aplikasi restoran bisa bikin aplikasi yang untuk kesehatan, belum tentu. Makanya perlu orang yang disebut dengan SME, subject matter expert. Jadi untuk menjadi subject matter expert, kalian harus punya pengalaman di industrinya. Misalnya saya orang lulus S1 programmer, saya masuk ke sebuah perusahaan restoran, bikin aplikasi buat restoran. Kalian akan mengerti bagaimana cara kerja restoran. Begitu kalian masuk ke perusahaan lain, turisme, kalian akan belajar lagi dari nol. Gitu. Jadi ini adalah yang disebut dengan subject matter expert. Jadi mudah-mudahan jelas ya maksudnya seperti itu. Bisa dilanjut lagi? Saya rasa itu kali habis. Mungkin ini saya siapin slide-nya buat tanya jawab. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis aja di chat. Dari saya terima kasih. Saya kembalikan ke moderatornya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ferdinand. Ilmunya sangat bermanfaat ya. Untuk selanjutnya langsung review aja ya. Kita review bahwa dari pembicara 1 pembicara 2 bahwa teknologi yang semakin berkembang dengan sangat pesat sudah memberikan banyak peluang kerja dan usaha pada di bidang IT. Untuk bisa sukses dalam prosesi dan bidang IT kita tentu membutuhkan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan keterampilan yang berasal dari suatu pengalaman yang cukup panjang ya, serta praktek yang kita lakukan selama ini. Perkembangan teknologi yang sangat pesat menjadikan banyak peluang kerja dan usaha bagi lulusan IT yang semakin luas dan dengan jenis pekerjaan dan usaha yang keren, jenjang karir yang beragam, dan tentunya gaji yang cukup besar.
di era revolusi ini, industri seperti sekarang, ini lulusan IT sangat dibutuhkan oleh instansi pemerintahan, pemerintah BUMN maupun perusahaan-perusahaan swasta, dan ataupun menjadi suatu pengusaha IT itu sendiri ya. Dan harus berbekal dengan keilmuan dan keterampilan yang diperoleh oleh waktu masa kuliah ataupun berdasarkan pengalaman dan portfolionya. Seperti itu. Saatnya kita berkarya bagi nusa dan bangsa. Salam IT, Cyber Security Live Session 1. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Untuk sesi ini bisa dicatat di kolom chat ya. Nanti mungkin dari pembicara 1 atau pembicara 2 yang akan menjawabnya. Terima kasih. Kita buka 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan dulu ya untuk sesi pertama. Baik, sembari menunggu yang mengajukan pertanyaan, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Khairul Anwar dan juga kepada Bapak Ferdinand Neman. Ini sangat bagus sekali materinya, bahkan kita selain dikasih pencerahan mengenai apa itu IT, bagaimana memilih jurusan-jurusan di IT itu sendiri, karena memang banyak sekali ya, dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa seluruh perusahaan apapun itu sangat membutuhkan yang namanya bidang IT. Dan tadi juga bagus sekali materinya, karena kita juga diingatkan kembali bahwa kunci utamanya itu kita harus bisa berinovasi, harus berani untuk berinovasi mengenai hal-hal baru dari skill yang telah kita miliki atau telah kita kembangkan. Dan selain itu juga yang dibuktikan melalui portofolio diri, itu juga akan lebih meyakinkan perusahaan tentunya ya Pak untuk menerima kita bekerja di sana, seperti itu. Dan juga pastinya didukung dengan latar belakang yang sesuai juga, yang baik seperti yang telah dijelaskan tadi. Baik, apakah sudah ada yang mengajukan pertanyaan? Bisa kami tunggu mungkin 5 menit Pak. Ini masih sepi, masih nyimak atau bagaimana? Sudah masuk 1 nih Pak dari Kak Selvi ya, katanya untuk Pak Anwar, apa dampaknya untuk perusahaan yang tidak memiliki IT Pak? Ya, terima kasih ya Bu Selvinda Rosdiana ya pertanyaannya. Apa dampaknya untuk perusahaan yang tidak memiliki seorang IT? Menurut saya dampaknya cukup banyak sebenarnya. Contoh kasusnya misalnya ada problem pada internal, misalnya tidak bisa window-nya error ataupun internetnya bergangguan, itu kan yang ngecek sebenarnya IT ya. Jadi secara umum sih perusahaan itu membutuhkan seorang IT gitu untuk membantu misalnya jika ada kendala dalam proses kerja itu sendiri, seperti itu. Seperti itu Mbak. Itu saja. Oke. Selanjutnya mungkin banyak sih suatu perusahaan itu tidak memiliki IT. Maksudnya tidak memiliki IT tetap. Maksudnya itu biasanya dia freelance. Hanya jika ada masalah baru dipanggil IT-nya. Tapi saya bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan suatu perusahaan itu membutuhkan jasa IT. Pasti. Tidak saya bisa simpulkan sekitar 75% lah itu membutuhkan IT, baik itu support ya maupun apapun tenaga ahli pun itu pasti membutuhkan IT gitu. Contohnya seperti ini aja. Jika Mbak tidak bisa ngeprint atau Microsoft-nya sedang masalah tidak bisa ngetik misalnya, atau produk desainnya pilot gitu. Maaf. Sekalipun nanti maksudnya ada sih orang yang bukan profesinya IT tapi ilmunya tahu karena misalnya dari YouTube atau itu, tapi kan setidaknya seorang IT harus memiliki ilmu pengetahuan gitu. Jadi beda antara IT yang dia bisa atau emang dia profesinya sebagai IT. Contohnya kalau orang yang bisa, dia bisa karena dicari dulu misal di Google gitu, dicoba-coba
kalau permasalahannya misalnya cuman nggak bisa apa misalnya ada suatu registry misalnya yang nggak bisa ngeprint gitu, dia printernya online tapi dia tidak bisa ngeprint gitu, terlihatnya offline tapi printernya hidup gitu. Kita cek di registry, tidak semua orang yang bukan ahli IT tahu tentang hal itu kan. Jadi hanya IT yang tahu tentang dalam sistem operasi itu sendiri gitu, Mbak. Nah, mungkin ada sanggahan ataupun tanggapan lagi? Mungkin saya mau tambahin sedikit. Oke, makasih Pak. Iya, saya mau tambahin sedikit. Apa perusahaan kalau nggak punya IT? Sekarang begini aja deh. Usaha apa sekarang yang nggak pakai laptop? Sekarang bayangkan Anda usaha pakai laptop, laptopnya nggak ada. Bisa kerja nggak? Bisa dibilang susah kerja. Oke, saya jualan kambing. Kalau saya jualan kambing, saya catat semua kok pakai kertas. Berapa kambing saya piara, semua segala macam. Iya Pak, boleh. Tapi kalau kambingnya di atas 10, Bapak mulai kelimpungan kan. Bapak jualan kambing 100 kambing. Dicatat semua di kertas. Itu repot banget itu. Sekarang kalau misalnya kalian bekerja sekarang, apa-apa udah pakai HP, udah pakai, itu semua kan information technology. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan tidak pakai IT, mungkin bisa jalan. Tapi ya nggak akan gede. Gitu aja. Kalau kalian mau usaha dan berkembang, ya sudah harus pakai IT. IT sudah menjadi kebutuhan hidup perusahaan lah istilahnya. Itu aja sih saya mau tambahin. Baik, terima kasih kepada Bapak Khairul Anwar dan juga Bapak Ferdinand Neman. Memang ya kita balik lagi ke pembahasan yang tadi bahwa memang IT itu sangat berarti ya untuk di perusahaan. Jangankan di perusahaan-perusahaan besar gitu, maksudnya di perusahaan kecil aja tuh kita sangat-sangat membutuhkan IT. Apalagi sekarang teknologi itu udah semakin maju kan. Begitu. Lalu ada pertanyaan lainkah yang ingin diajukan? Sudah masuk lagi sepertinya nih. Pak, satu lagi dari Bapak Roni Anto. Pak, apa saja langkah yang harus ditempuh untuk bisa menjadi seorang IT? Siapa dulu yang mau jawab nih, Pak? Mungkin Pak Ferdinand? Saya coba jawab ya. Tapi lain kali kalau misalnya tanya, disebutin namanya untuk siapa. Jadi, langkah yang pertama yang seperti ya kalian harus dapat ilmunya dulu. Sama aja, orang lahir pasti harus bisa merangkak dulu kan sebelum lari. Ya harus dapat ilmunya dulu. Ilmunya dapat dari mana? Ilmunya dapat belajar di suatu institusi pendidikan, contohnya sih di Politeknik Jakarta Nasional. Ini salah satu institusi pendidikan yang sangat baik untuk bisa mulai kita mendapatkan ilmu-ilmu dasar menjadi seorang IT. Apakah hanya itu saja? Oh enggak. Kalau misalnya kalian dapat internet itu udah gudangnya ilmu, mbahnya ilmu itu. Mbah Google itu udah serba tahu itu. Tapi kan kalian cari ilmunya jadi tidak terstruktur, tidak terpandu. Apa yang harus kalian pelajari di Google itu semuanya ada. Tapi harus dapat belajar apa dulu, nah itu kita perlu panduan. Jadi panduannya sebaiknya ada kuliah dulu, mungkin di Jakarta Internasional, Jakarta Politeknik, Jakarta Internasional, dapat ilmunya, baru kalian bisa tahu terapkan nanti di dunia pekerjaannya seperti apa, gitu. Apakah harus kuliah? Ya kalau kalian sangat beruntung mah buka Google, baca ini baca itu, orang aja ada yang bisa bikin pesawat loh hanya belajar dari Google aja, gitu. Tapi pasti akan sangat susah, akan tertatih-tatih belajarnya dibanding kalau kita ada tempat institusi tempat belajar. Itu yang harus dimulai, cari ilmunya dulu. Usaha nggak ada ilmunya mah buta ya, ditipu orang mulu. Baik. Apakah ada tambahan dari Bapak Khairul Anwar? Kita lanjut ke yang berikutnya. Ya paling tambahnya cuman mau review lagi lengkapi adalah untuk menjadi sukses dan profesi di bidang IT itu kita tentunya harus memiliki keterampilan ya, pasti pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan keterampilan yang berasal dari pengalaman itu juga bisa diambil
dari misalnya dia buka browsing dan dari tempat kerja, itu kan suatu pengalaman simultaneous seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Ini ada masuk lagi dari Bapak Agus Wibowo. Ingin bertanya kepada Bapak Ferdinand. Di dunia IT kita melihat selain tersedianya tenaga kerja profesional terdidik, juga banyak tenaga otodidak. Nah, bagaimana kita bisa bersaing dengan tenaga-tenaga otodidak tersebut, mengingat dunia IT ini tidak dibatasi oleh gelar akademis? Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi kita sudah kuliah, tapi kok masih tetap aja lahan pekerjaan kita malah diambil sama orang-orang yang pendidikannya tidak seperti terdidik seperti kita ini gitu. Tapi kita harus coba kita tanya lagi, kita selidiki lebih jauh lagi. Kenapa orang yang mendapatkan pendidikan IT itu sampai bukan kalah ya, kuenya itu diambil sama orang-orang yang tidak dapat pendidikan IT, gitu. Itu adalah kenyataannya bahwa perusahaan itu lebih melihat bukti, bukan pendidikan. Kalau kalian ingin benar-benar sukses, kalian harus bisa membuktikan bahwa kalian itu memang lebih pas, lebih mampu untuk menempati posisi tersebut dibandingkan orang yang tidak berpendidikan. Maksudnya tidak berpendidikan IT ya. Jadi kalian juga harus bisa tidak hanya dapat S1, dapat ijazah, kemudian jalan-jalan kemana-mana untuk jualan. Enggak bisa. Jualan, maksudnya jualan keahlian ya. Enggak bisa seperti itu. Kalian juga sementara belajar, sekalian belajar, kalian juga menumpuk portfolio. Bikin aja project apa aja. Sementara kalian belajar, bikin aplikasi akuntansi, bikin aplikasi sistem jualan toko, bikin aplikasi HP buat lihat, memonitor penjualan. Bikin terus, tumpuk itu portfolio, ditumpuk yang banyak. Nanti pada saat kalian mencari pekerjaan, portfolio ini akan sangat berguna. Kalian bisa tunjukkan di dalam CV, saya lulusan Politeknik Jakarta Internasional, dan saya sudah mengerjakan ini. Bisa dilihat, Bapak bisa download, Bapak bisa coba sendiri. Itu pasti mereka-mereka itu yang lain-lain itu yang tidak ada pendidikannya jelas. Oh, ini udah terdidik, dan dia punya bukti, hasil portfolionya ada, ya saya lebih milih orang yang terdidik dibanding orang yang tidak terdidik. Begitu. Jadi ya cara yang terbaik adalah sudah mulai harus mengkoleksi portfolio. Jadi tidak hanya masuk kampus, kuliah, ujian, lulus, terus dengan ijazah jadi modal. Kalian juga harus kreatif untuk membuat karya. Harus mulai berkarya. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Bapak Ferdinand. Memang ya kunci utamanya lagi-lagi harus berani berinovasi, harus mau meningkatkan skill dan juga portofolionya itu yang harus selalu dilengkapi ya Pak. Baik, ada lagi yang ingin bertanya kah? Masih ditunggu 4 menit lagi ya. Mungkin selagi menunggu ini bisa dilihat ya link absen webinarnya hari ini. Di kolom chat. Iya betul, ini bisa langsung diakses ya Pak, bisa langsung diklik link absensinya, bisa langsung diisi aja. Dan juga sembari memberikan informasi bahwa untuk peserta yang hadir ini nanti juga akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti acara Spartan Esport Mobile Legends dengan mendapatkan potongan biaya pendaftaran. Nah, nanti untuk informasi lebih lanjut akan segera diinformasikan oleh panitia yang bertugas. Ya, ini lomba ya Pak. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya atau kita sudahi saja, Pak? Mungkin cukup ya. Ya. Oke. Iya. Mungkin cukup sampai di sini ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Dan kepada para pembicara kita, terima kasih telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Dan pastinya ini
menjadi informasi dan menjadi pengetahuan yang baru ya untuk kita semua di sini. Dan juga ini sudah hampir ke penghujung acara ya Pak. Dan kami berharap bisa bertemu kembali di lain waktu untuk diskusi lebih banyak lagi. Nah, di sini juga saya ingin menyampaikan bahwasanya ada banyak atau ya pasti banyak ya dari di antara kita ini siswa-siswi yang mengikutinya dan juga mereka masih merasa bingung atau bimbang untuk setelah lulus sekolah nanti mau lanjut kuliah atau mau langsung kerja ya gitu. Terutama untuk yang memilih di bidang IT, pasti mereka merasa masih labil-labil gitu ya, namanya juga anak muda. Kalau aku ambil IT nanti jurusannya kayak gimana ya, kerjanya kayak gimana ya, terus jenjang karirnya apakah terjamin atau bagaimana gitu. Tapi tadi sudah terjawab semua pastinya ya. Dan untuk info-info lebih lanjut mengenai jurusan IT yang ada di Politeknik Jakarta Internasional bisa langsung ditanyakan saja ya Pak ya, ke bagian marketing juga bisa melalui akun Instagramnya mungkin ya Pak, di Instagram Politeknik Jakarta Internasional ya, di @politeknik_JIHS. Iya, terima kasih Kak Selvinda telah dibantu. Sama-sama. Sekali lagi, ya di Instagramnya @politeknik_JIHS. Bisa langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui akun Instagramnya. Nah, sekarang juga pastinya kita sudah terbuka lebar nih wawasannya, keyakinannya untuk meneruskan di bidang IT ini. Dan terima kasih kepada Bapak Khairul Anwar selaku pembicara satu yang sekaligus menjadi moderator pada acara ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ferdinand Neman selaku pembicara kedua yang telah memaparkan segala materi yang ada di webinar ini. Dan yang terakhir, terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman partisipan yang pastinya telah mengikuti acara ini dengan baik, dengan tertib ya, mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dan berbekal materi dari acara webinar ini, semoga kita dapat lebih baik lagi untuk mendalami ilmu dan menggeluti dunia per-IT-an ini ya, dan dapat melahirkan banyak computer scientist, misalnya programmer atau developer, dan masih banyak bidang lainnya tadi, dari generasi muda yang mumpuni dan profesional, baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Nah, sebelum kami tutup, oh ya tadi linknya sudah diisi ya teman-teman, boleh diisi dulu linknya untuk kehadiran agar dapat mengakses e-sertifikat. Lalu mengingatkan kembali untuk peserta yang hadir dapat berkesempatan untuk mengikuti acara game Mobile Legends tadi di Spartan Esports Mobile Legends dan akan mendapatkan potongan biaya pendaftaran dan informasi selanjutnya akan diinfokan oleh panitia. Lalu apakah dari bagian marketing ini masih ada yang ingin disampaikan mungkin? Untuk bagian marketing, waktu dan tempat kami persilahkan. Tidak ada ya Kak, sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama Kak Selvi. Nah, kami juga ingin menginformasikan kembali ya bahwa di dalam event ini ada terdapat 1, 2, 3, 4, 5 kali pertemuan ya di waktu-waktu yang berbeda. Ini adalah pertemuan pertama kita dan kita bisa bertemu kembali di 4 waktu yang lainnya, yaitu di hari Sabtu tanggal 5 Juni, Sabtu depan. Kita akan adakan acara lagi webinar dengan topiknya yaitu kepoin secure software you guys. Aduh kayaknya seru banget ya, dari judulnya aja tuh udah kayak ngajak banget untuk kita buat apa sih secure software itu apa sih, kepo banget kan. Nah kalian jangan sampai lupa untuk ikutan ya di hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 di jam 1 siang. Itu jam-jam setelah makan siang bisa lah ya kita untuk join. Lalu di hari Jumatnya di 11 Juni 2021 jam 3 sore seperti hari ini ya, itu ada ethical hacking. Ini hacker-hacker gitu kah atau apa Pak? Nanti kita akan bahas ya di hari Jumat itu ya.
Baik, nah terus selanjutnya di hari Kamis di tanggal 1 Juli itu jam 3 sore juga ada Computer Network Unleashed. Nah, itu kita juga akan membahas pokoknya ini semua tentang berhubungan tentang IT ya, Pak. Lalu di acara terakhir yang season 1 ini di hari Senin 12 Juli, ini jam 3 sore juga ada Project Management in Cyber Security. Wah, ini topiknya sih keren-keren banget ya. Pasti untuk orang-orang yang berminat di bidang IT ini sangat-sangat gencar dicari sih materi-materi seperti ini. Apalagi kita mengundang para pembicara yang sangat profesional pada bidangnya masing-masing. Dicatat ya, bisa di screenshot atau bisa dicek juga infonya mungkin di Instagram ya, kita juga nge-share juga di sana, bisa di capture untuk disimpan. Dan bikin alarm mungkin biar nggak lupa ya kita untuk join di acara-acara berikutnya.